menurut gua sih mereka menganggapnya lu ada something nih sama Mas Katak. Nah, menurut lu pribadi, kenapa kok lu kayaknya jarang gua lihat juga ya, jarang ada bareng sama Katak lagi gitu loh. Yang lagi rame sekarang nih, apa sulap merah sama si Bu Samsudin. Nah, gua kurang paham tuh bang. Ya mungkin dari abangnya ini nih. Iya, oke. Kalau dari gua sih nih, gua sedikit. Gua tunggu dah lu. Kalau emangnya lu punya nyali, cantet gue nih, gitu kan. Gue sebagai orang biasa aja, nggak punya gue orang biasa aja, gue nggak punya apa-apa, gue pengen santet, gitu doang. Pengen tahu rasanya disantet tuh gimana sih, itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Oke. Kembali lagi bersama saya Kak Yuda, dan di samping saya ada orang tampan stok terakhir, yaitu ada Bang Bokir. Bang Yuda sehat bang? Alhamdulillah sehat. Bang Bokir gimana nih? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya kita gak ketemu? Udah lama bang, kira-kira berapa bulan tau? Ada sekitar setengah tahun kali. Setengah tahun ada. Nah, soalnya dulu waktu gua kesini teman-teman, studionya belum kayak gini nih. Ya masih ada CR emas di sini. Itu udah hilang. Udah nggak ada ya? Nggak ada udah. Bukan buat saya aja lumayan nggak laku ya. Aduh. Ya. Nah, gua mau Bang Bokir ini sebenarnya tujuannya yang pertama pengen silaturahmi ya Bang Bokir ya. Benar. Sambil kita ngobrol-ngobrol, konten bareng lagi karena memang udah lama juga nih kita nggak berbincang-bincang sama Bang Bokir ya, yang dimana memiliki slogan apa tadi, pria tampan Stok terakhir. pasti pakai Scarlett ya. Pasti. Pasti. Iya, nah, pakai Scarlett jadinya tampannya stok terakhir. Masuk ya. Masuk. Oke, jadi di sini gue sebenarnya ada sedikit apa ya, penasaran ya Bang Bokir. Selain kita silaturahmi, gue ada penasaran karena pas gue kemarin bikin story pengen konten sama lu, tiba-tiba banyak apa ya, netizen gue nih, followers gue, subscriber gue menanyakan tentang, Bang, coba tanyain ada masalah apa Bang Bokir sama Bang Katak dan teman-teman lainnya seperti Bang Yunus mungkin ya, Bang Alex sama dan lain sebagainya. Nah, menurut gue sih mereka menganggapnya lu ada something nih sama Mas Katak. Nah, menurut lu pribadi, kenapa kok lu kayaknya jarang gua lihat juga ya, jarang ada bareng sama Katak lagi gitu loh. Apa ada masalah kah? Ada something kah gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya banyak sih, mungkin yang banyak yang DM kayak gitu bang, bukan hanya di abang aja kali ya. Oh, di lu juga di ya? Di juga banyak, karena bang kapan konten sama Katak, Yunus, Alex. Nah, kapan juga ngumpul bareng lagi sama mereka, kangen bang kita semua. Tuh itu tuh yang kadang yang saya kagak enak, karena udah sekarang tuh udah beda banget bang. Udah bedanya kenapa? Karena sama-sama sibuk kerja. Oh, sama-sama sibuk kerja, bukan karena kita punya masalah, bukan karena kita punya problem, ya cuma kita emang sibuk kerja. Ya, kalau misalkan kita sama Katak fine-fine aja kan, kita masih berteman sama Yunus sama Alex juga masih berteman baik. Kita kalau kumpul ya kita tinggal DM, kita kumpul. Kopi bareng. Cuma terkadang banyak sekali yang salah mengartikan mentang-mentang sudah tidak bersama dianggap bermusuhan. Oke. Ya mungkin di sini meluruskan sih. Karena nggak bakalan sih menurut gua ya bang. Ya cukup kita malu kalau kita musuhan lagi tuh. Iya, bukan zamannya lagi. Bukan zaman lagi, udah gede, waktunya nikah. Nah, itu dia ya. Yuk nih nomornya Bang Bokir ya sih. Buat para wanita. Iya. Jadi itu ya teman-teman jawaban dari Bang Bokir kenapa jarang ngobrol sama Mas Ka lagi, dan juga Bang Yunus dan Bang Alex dan sebagainya, karena memang sama-sama sibuk kerja. Sama-sama sibuk kerja. Jadi nggak ada ribut-ributan. Nggak ada ribut-ribut lagi ya. Paling ya sekarang ya bang mungkin masih ada oknum menurut gua yang masih ada kompor. Kadang-kadang yang masih bocil-bocil penanggung bang. Kenapa tuh? Yang bocil-bocil nanggung yang suka banget berkoar. Kadang kemarin gua juga jam 12 sampai jam berapa itu, jam 2 apa jam berapa ya? Baru kemarin bang, jadi ada korban lagi di sini. Korban? Iya, ada yang. Oh, jadi korban, mohon maaf, korban tawuran kah? Gangster kayaknya. Gangster? Malam sih jam 2. Oke, iya soalnya yang gue lihat juga Bang Boy ya, di daerah gue pun sama ini sekarang anak-anak sekolah, anak-anak yang mungkin pakai baju biasa, itu udah mulai seperti zaman sebelum Covid lagi nih gitu. Nah, tanggapan lu gimana tuh Bang Boy? Kalau menurut gue tanggapan gue ya kasihanin orang tua.
karena hal-hal seperti itu tidak menguntungkan karena kita jadiin pelajaran gini bang. Kita bukan so menggurui ya, so tua lah, wah lu juga dulunya kayak gitu, enggak. Cuma terkadang manusianya sendiri itu yang tidak berkaca, karena berkacanya kenapa? Oh iya, gue anak orang tua gue kerja ini, gue harus bisa bahagiakan dia kayak gitu. Terkadang orang-orang menganggapnya enak tawuran, kalau nggak bacok orang, nyesel gue nggak bacok dia. Kayak ada sensasi sendiri. Ngaco. Aduh deh kacau. Nah, jadi ya sebenarnya kalau menurut gue nih ya Bang Bo ya, tawuran ini emang kan udah jadi masuknya culture ya, udah jadi kebiasaan. Bener. Ya jadi tahun ke tahun walaupun COVID pun kemarin sebenarnya ada kan? Masih ada. Banyak malam. Nah sekarang nih bahkan lebih gila yang gue lihat Bang Bo. Bener. Ya bahkan dulu kan mungkin pelewang panjang-panjang nih, sekarang pendek-pendek Bang Bo, jadi tos-tosan depan mata. Oh iya. Gue pernah lihat tuh salah satu video di Instagram, itu orang tawuran tuh biasanya kan kalau untuk depan-depanan panjang ya ininya ya, ini depan-depan mata gitu, jadi tak ganti-gantian gitu, tak. Jadi seolah-olah kayak yang pertama dia ngetes keilmuan nih ya, biar disebut juga sama temen-temennya, dan seolah-olah dia tuh kayak hebat gitu, merasa hebat gitu. Gue nih nggak kenapa dibacokin. Iya. Gitu loh. Dan situlah kadang-kadang manusianya sendiri menyombongkan diri. Nah, itu justru yang makin yang kayak gitu tuh, gue nggak kenapa-napa, makin berulah bang. Berulah. Iya. Aduh. Tapi kalau dulu waktu zaman dulu pernah kayak gitu. Masa lalu. Kan kalau dulu ya bang, ya mungkin sama lah yang tadi gue omongin. Kita nggak mikir ke orang tua, tapi kita lah lulus, lah kita nerima pahitnya hidup, kita lebih mengkaji diri kita tuh. Wah, apa ya, dari kesalahan-kesalahan yang lalu, wah kenapa gue dulu kayak gini. Dan sekarang kan gue susah bang, apa maksudnya nyari apa ya namanya ya, kayak megang itu kayak nggak sempurna, karena kan gue dulu bukan tawuran nih, kayak gini tuh kayak nggak sempurna, kayak masih ada kayak ada lemesnya gitu, lemesnya gitu. Jadi ada salah satu sel yang mungkin nggak berfungsi. Betul. Kali ya. Itu perkara apa tuh bang mungkin lu? Itu gara-gara nangkis itu. Nangkep. Jangan ditiru ya, ini masa lalu. Nah, karena ya yang lalu biarlah berlalu. Jadi untuk pelajaran juga. Pelajaran. Karena gini loh, buat kalian nih, udahlah tinggalin tawuran, karena dunia itu semakin tua. Semakin tua itu susah banget nyari kerja. Karena kenapa? Mungkin 5 tahun kemudian ijazah SMA itu yang mungkin ya jarang, nggak kepake mungkin ya bang. Karena ya gila, zaman makin canggih. Gila sih. Jadi sekarang lebih ke arah untuk kayak tawuran itu mungkin malah merugikan ya. Bang. Bukannya malah nanti dapat kerjaan, malah kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya ini pesan dari Bang Bokir yang berpengalaman ya teman-teman. Bukan berarti Bang Bokir bilang seperti ini, Bang Bokir nggak pernah ngerasain. Karena Bang Bokir pernah ngerasain, tapi kalau bisa jangan. Betul. Gitu. Karena manusia yang baik itu adalah mau belajar, mau diajarin. Nah, itu dia. Tuh. Kalau bukan manusia bang, masih ada setannya. Dia nggak bakal, kalau diajarin dibilangin kayak gini pasti ngeyel. Benar. Itu, wah lu bilangin gue dulunya begitu dah. Itu setan pasti ada tuh yang aura-aura negatif tuh. Pasti apalagi zaman sekarang Bang Boy yang gue lihat nih, kayak contoh ya, gue kan tujuannya edukasi nih, channel gue misteri ya, tapi edukasi. Tapi banyaknya malah kayak seolah malah disepelein gitu. Padahal gue udah masih masukan gitu ya, apalagi sekarang ada, mohon maaf sih, salah satu konten kreator yang suka ngebongkar-bongkar. Jadinya channel gue juga ini yang tujuannya edukasi untuk teman-teman gue yang anak muda, malah seolah di hadrik atau dibully gitu lah. Dan ya itu menurut gue sangat disayangkan, apalagi gue kalau bahas budaya pun kena. Bener. Gitu loh. Padahal gue tujuannya biar anak muda itu suka budaya. Betul. Punya hobi. Jadinya nggak hobi tawuran gitu loh. Daripada hobi tawuran ya sayang. Mendingan kita ngerawat, kayak ngerawat burung gimana sih ya? Iya. Orang suka sama burung, pagi-pagi juga, subuh-subuh juga bangun. Bangun, buat mandiin burungnya. Orangnya juga belum mandi padahal kan ya. Pokoknya burung udah dimandiin. Nah, itu dia makanya. Nah, tapi by the way, kalau lu kenapa sekarang nggak bikin konten tentang itu lagi? Masa lalu tawuran gitu, anak-anak STM yang masa lalu gitu loh, nostalgia masa lalu. Enggak, menurut gue ya mau sih sebenarnya, mau cerita-cerita kayak gitu, cuma bang kayak semacam kayaknya kurang deh, kesian juga gitu maksudnya. Ya gue punya dulu juga kayak gitu, masa gue ceritain lagi sih. Ya, tapi ya kalau ada ya gue sikat.
Jual AdSense. Ada sih, Iya, sih. iya, Cuma iya. kan memang Iya. memang kita juga pasti orang-orang mikir ya tawaran memang udah rajim kali ya. Rajim. Nah, cuma ya udahlah biarin. Tapi kok kenapa banyak diminati ya? Padahal mereka otomatis kalau banyak diminati, tandanya mereka dapat pesan juga dong. Benar. Nonton dapat pesan. pasti ada pesannya. Tapi kenapa malah terinspirasi ya? Rata-rata ya. Tuh. Menurut lu tuh pandangan lu gimana? Pasti kan lu punya adik kelas nih sekarang nih ya. Iya benar. Nah, adik kelas tuh ada nggak ya masih? Mungkin gini bang ya, mungkin ya yang gue Iya. tangkap ya bang ya. Iya. Mungkin kalau ketika dia terinspirasi kayak gitu, dia pengen seperti jadi kita, pengen nyari nama kayak gitu, terus biar diundang Ya, kayak gitu. iya. Itu bang, menurut gue ya, Iya. menurut gue. Tapi itu menurut gue salah. Itu malah mencelakakan diri dia. Oke. Itu karena kan gini loh, ketika lu tawuran, lu nggak tahu umur lu di situ masih bertahan atau Iya bener Gini. sih. Antara bahasanya hidup dan mati lah hidup ya. dan mati. Atau kalau nggak mati celaka pasti. Celaka pasti Iya. orang tua juga Iya sih. nangis. Benar. Cobalah pikir ke situ deh Orang tua kita, maaf nih, orang tua kita banting tulang, nyuciin, disuruh orang, nyuciin gelas, nyuciin piring di rumah orang, digajinya buat bayar SPP sekolah buat biar anaknya Iya. enggak seperti orang tua. Iya, harus Gitu, lebih harus naikin bisa. derajat. Iya, benar. Cuma kadang manusia sendiri sih yang tidak berkaca. Iya sih. Mungkin dia terinspirasi kali ada beberapa teman-teman yang mungkin pernah punya masa lalu ya yang seperti itu ya. Ngelihatnya oh sekarang pada sukses gitu ya. Padahal mereka nggak ngelihat ya di balik itu Perjuangan. perjuangannya seperti apa. Padahal mereka sukses pun bukan karena mereka mau terkenal Bukan. gitu ya, bukan kayak Bang Bukit sekarang udah mulai punya nama nih, ya kan, di teman-teman anak STM terutama gitu ya. Wah berarti Bang Bokir emang sengaja naikin cerita biar terkenal bukan kan? Tujuannya pasti edukasi kan? Edukasi biar teman-teman ini tidak melakukan hal Tidak tersebut melakukan ya kan? cara tersebut Iya. karena kita juga kan tahu gimana rasanya orang tua nangis, Iya. orang tua sedih, kita juga bahkan jangankan tawuran, kita kagak bener di sekolah aja nih, kagak naik dah kita itu. Orang tua nangis. Udah nangis Itu ya. batin dia kali ya. Mungkin orang tua kita kerja Siang buat malam ya. siang malam gitu, disuruh orang sampai sakit-sakitan buat kita. Tapi kitanya di sekolah Malah gitu ya. malah gitu, di sekolah di rumah mah bener-bener nih berangkat sekolah aja gitu. Pas sampai rumah melenceng. Nah, Pas sampai sekolah melenceng. Nah itu tuh yang bahaya. Ngaco. Gitu loh. Jadi makanya sekarang gue juga lebih ke beralih ke konten pusaka nih Bang Mukir. Oke. Ya konten-konten. Tujuannya sebenarnya untuk ngajak anak muda Oke. biar suka sama pusaka, Iya, budaya, budaya, dan melestarikan tujuannya seperti itu. Nah, di sini kebetulan Nah, gue bawa taruh, Bang. nih. Nah, Tapi menurut lu Bang, lu kan lagi rame nih Bang ya, dan lu juga seperti ya, hal-hal seperti edukasi Iya. dan banyak orang yang pasti menyalahkan lu, gue tahu. Benar. Yang lagi rame sekarang nih, apa sulap merah sama si Bu Samsudin. Bu Samsudin. Nah, gue kurang paham tuh Bang. Ya mungkin dari abangnya ini nih. Iya, oke. Kalau dari gue sih nih gue sedikit speak up ya. Berkali-kali gue udah speak up di TikTok, di Instagram, dimanapun. Ya, terserah kalau kalian mau denger apa enggak. Sebenarnya kan gue pertama gue jujur udah bilang gue respect sama si pesulap merah, karena dia ngebongkar trik-trik yang mungkin dipergunakan untuk apa ya, mencari keuntungan tersendiri oleh salah satu oknum yang namanya dukun, gitu kan, untuk mencari pelanggan atau untuk memperluas pasiennya nih biar banyak yang percaya sama dia. Makanya dia pakai trik di YouTube-nya atau di setting biar penonton itu tergiring opini biar percaya sama dia, ya kan? Bener. Itu gue salut. Akan tapi dari segi yang gue nggak sukanya, di setiap konten dia gue lihat nih ada salah satu pertunjukan budaya, ya, entah kayak seperti debus ya, seperti yang lain sebagainya gitu. Tujuannya budaya lah. Kenapa kok dibilang trik gitu loh? Padahal segala sesuatu itu gak bisa disamaratakan, apalagi budaya. Benar. Itu memang ada yang real, kayak contoh yang tebus-tebus kayak jalan di beling, itu memang ada yang real bener-bener beling tajam gitu loh, dia nggak tembus. Tapi kenapa kok dibilang trik gitu loh? Padahal di situ nanti jiwa orang yang peminat budayanya, kalau memangnya terpengaruh oleh omongan si orang tersebut, ya, ya. orang tersebut, jadinya ntar jadi nggak suka budaya. Benar. Mikirnya wah settingan kita bongkar nih gitu kan, kasihan orang lagi pertunjukan budaya tujuannya buat memperkenalkan masing-masing budayanya, tiba-tiba diledek-ledekin kan kayak gitu, kasihan. Iya, Ya kan? bener-bener. Nah itu yang jadi masalah. Yang ketiga, jadi setiap orang ada yang pakai, contoh nih kayak gue nih, topong ya, mungkin kalau lu pakai topi enggak lah gitu ya, pakai topi mah aman lah. Aman. Topong, pakai baju pokok ya, kelihatannya kayak Agamis seolah lah. spiritual ya atau agamis, dibilangnya seperti apa ya bahasanya ya, wah dukun berkedok agama.
wah lu nyari ini loh, ya kehabisan job lu ya gini-gini. Nah gue ngomong gini gue masih ada yang bilang kehabisan job lu ya. Nah job gue apa? Job gue YouTuber brody. Ya bukan pengobatan. Ya kalau gue tujuannya buat pengobatan gue dilihat Allah aja. Kalau memangnya ada yang minta bantuan ya gue bantu. Itu pun gue tarik. Itu semua pertolongan dari Allah. Dari Allah. Iya kalau gue mah kalau kata gue insya Allah bisa ya bisa. Karena kan gue berdoa sama Allah. Ya tapi kalau memangnya orang itu belum waktunya sembuh ya udah gimana lagi kan seperti itu. Tujuannya saya tulus bantu orang itu tanpa sedikit tarif pun. Mungkin teman-teman di sini ada mantan yang pernah saya bantu, ya tanya aja teman-teman. Nggak pernah saya tarif sepeser pun untuk pengobatan gitu ya. Walaupun saya jauh-jauh gitu loh. Nah itulah kadang-kadang kita-kita ini yang memiliki hati tulus ya malah seolah-olah kayak dihujat gitu loh sama para netizennya terutama. Katanya kalau dia punya konten edukasi, ya tolong edukasi juga netizennya gitu loh, biar nggak asal ngebully orang gitu loh. Maksud gue gitu sih Bang Bo gitu loh. Jadi gue gedek juga kadang-kadang di situ. Nah kalau untuk si Gus ya nih ya, si Gus Samsudin, saya tahu memang konten Anda tuh settingan, memang udah settingan jelas gitu ya. Ada Chris yang setrum lah ya, tiba-tiba ada nenek-nenek, plung hilang kan aneh gitu ya. Mungkin untuk pengobatan terserah Anda lah, itu mau real mau kagak terserah Anda gitu ya. Kalau tujuan Anda membantu ya silakan aja. Nah, tapi kalau misal Anda tetap kekeh gitu ya, oh nih saya nggak settingan gitu kan, di TV-TV diundang dibilang nggak settingan gitu ya. Merasa benar. Itu kayak ngerasa seolah-olah lu tuh nggak mau salah gitu ya, ngerasa paling bener gitu loh. Benar. Udah lu bilang aja, memang kalau konten saya tujuannya entertain untuk memperluas pasar gitu ya. Tapi dari situ lu jangan pernah ngambil keuntungan. Nah di situ kan banyak tuh korban-korbannya yang baru speak up kan. Benar. Karena katanya di situ ya ada yang bilang ditarifin sekian, banyak. ada yang ini. Nah itu yang mungkin jadi imbasnya untuk Anda. Wajar kalau dibongkar ya wajar, Anda harus terima gitu loh ya. Cari jalan yang lebih bagus lah misalnya saya gitu ya. Jangan yang ke arah aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak sembarang itu ilmu tuh bisa ditunjukin di depan media, apalagi setiap dia syuting pasti ada aja yang ditarik benda kan. Sangkanya benda itu kayak ngambil batu kali gitu ya, ngambil batu di depan kali kan banyak tuh batu tinggal ambil doang, nggak model gitu brody gitu ya. Ada sih ada tapi nggak gitu-gitu juga kayak ada juga. Tapi gini loh Bang, gitu. Menurut gua kan nggak punya apa-apa ya, ilmu pun nggak punya, gua masih bodoh lah. Pernah punya dulu gitu ya. Bukan punya sih, masih miara. Dulu, cuma sekarang udah nggak ada. Cuma kan menurut gua gini loh, yang gua kaji dalam diri gua ya Bang. Orang yang berilmu pasti merasa bodoh. Benar. Nggak mungkin merasa pinter dan paling bisa. Itu yang gue tangkap. Iya benar. Jadi ya kalau memangnya orang yang berilmu ya memang biasanya tuh ibarat kata dia tuh malah menyembunyikan. Iya, nggak mau ditunjukkan depan publik gitu ya. Maka dari itu di konten saya pun ya Bang Boy ya. Jujur gue nggak pernah ngambil ilmu untuk A untuk B, makanya lebih ke arah gue sharing. Ya sharing edukasi gitu loh. Nih tentang kodam, ini lo kodam, ini lo jin, ini lo tujuan jin yang nggak baik, ini tujuan jin yang memangnya ada yang jahat. Tujuannya nggak baik, jahat atau emang ada yang ngebantu juga gitu, tergantung kebutuhan Anda gitu kan. Nah disitulah kayak gue nggak berani. Wah, apalagi gue kemarin lihat tuh di TikTok ada yang santet-santet online gitu tuh ya, itu suatu saat kena tuh sama gue orang. Sabar bang. Iya, ntar tuh gue udah state sih gitu ya, tapi suatu saat kena sama gue tuh orang gitu. Tapi menurut lu real? Real? Palsu. Lu yakin? Gue yakin. Buktiin aja orang yang kesini. Berani bang? Berani. Aduh, gak suka nih. Kalau emang dia real, santet gue, ya. Gue tunggu lu gitu kan. Satu saat lu bakal ketemu sama gue ya, yang nyantet-nyantet. Kalau nggak salah dia pernah di konten lu juga tuh. Nah, ya kan orangnya tuh suruh sini. Tapi nanti bang, ntar kalau misalkan gue bener sini, jangan kecot. Kagak, gue kagak kecot. Gue cuma pengen klarifikasi lu bener nggak sih nyantet. Gitu kan. Masa kayak gue liat nyantet gampang banget, gitu ya. Apalagi online lagi nyantetnya. Gue tunggu dah lu kalau emangnya lu punya nyali. Cantet gue nih, gitu kan. Gue sebagai orang biasa aja, nggak punya gue orang biasa aja, gue nggak punya apa-apa, gue pengen santet, gitu doang. Pengen tahu rasanya disantet tuh gimana sih, gitu doang. Kalau memang segampang itu loh, ya nggak?